Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amalia Nasution dengan NPM 2010110105. Saya salah satu mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas akhir mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia yang diampu oleh Ibu Fitri Amalia Batubara, SPDI MPD, dengan judul Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. Kita sebagai umat Islam harus dapat memahami ajaran yang telah disampaikan oleh para rasul. Dengan mengikuti ajaran para rasul, kita akan hidup damai di dunia dan di akhirat. Yang A ada arti iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah termasuk salah satu rukun iman yang wajib diamalkan. Iman kepada para Nabi dan Rasul artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu darinya. Selanjutnya, wahyu tersebut disampaikan kepada seluruh manusia agar menjadi pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagian ulama membedakan antara Nabi dan Rasul. Menurut mereka, Nabi diberi risalah atau wahyu untuk dirinya sendiri tanpa kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jadi, menurut pendapat ini, setiap rasul adalah nabi, tetapi setiap nabi belum tentu seorang rasul. Beriman kepada rasul-rasul Allah artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih orang-orang tertentu sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Wahyu tersebut berisi ajaran atau syariat agama yang harus ditaati oleh para umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Fat ayat 13 yang artinya, "Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami sediakan buat orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala." Perbedaan tugas antara Nabi dan Rasul adalah Nabi menerima wahyu dari Allah dengan meneruskan syariat sebelumnya. Sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah dengan syariat yang baru untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan demikian, seorang Rasul pasti seorang Nabi, tetapi seorang nabi belum tentu menjadi seorang rasul. Para rasul adalah manusia biasa. Mereka makan dan minum sebagaimana manusia. Adapun yang membedakan antara para nabi dan manusia lainnya adalah bahwa mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia lainnya tidak. Perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi yaitu orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tidak diharuskan untuk menyampaikan ajarannya kepada umatnya. Seorang nabi belum tentu seorang rasul. Dan rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain untuk dirinya sendiri, juga harus disampaikan kepada umatnya. Dan setiap rasul pastilah seorang nabi. Yang berikutnya ada tentang nama-nama para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah nabi dan rasul Allah sangatlah banyak. Jumlahnya pasti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun, menurut hadis dari Al-Bukhari dan Muslim, jumlah mereka adalah 120.000 nabi, sedangkan yang menjadi rasul itu sebanyak 313 rasul. Dari sekian banyak nabi dan rasul, mayoritas memang tidak diketahui manusia. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 78 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada beberapa yang telah kami beritahukan kepadamu, dan di antara mereka ada juga yang belum kami beritahukan kepadamu."
Dari sekian banyak nabi dan rasul, yang harus kita ketahui di antara mereka hanya 25 nabi dan rasul. Nama-nama nabi dan rasul tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ada tugas para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang pilihan menjadi nabi dan rasul dengan tugas yang tidak ringan. Adapun tugas-tugas para rasul antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan ajaran tauhid. Yang kedua, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyampaikan berita gembira dan peringatan atau tafsir wa tanzir. Yang keempat, menegakkan syariat Allah di kalangan umat manusia. Yang kelima, menjadi saksi sampainya hujah kepada manusia. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi umatnya. Yang berikutnya ada D, yaitu tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Nabi dan rasul diutus kepada umat manusia untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tersebut berisi ajaran tentang hidup dan kehidupan. Ajaran tentang hidup dan kehidupan tersebut disebut syariat. Ajaran semua nabi dan rasul pada dasarnya sama, yaitu tentang ajakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Adam alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul berdakwah kepada orang-orang untuk selalu menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membedakan antara satu nabi dan rasul dengan yang lain hanyalah cara ibadahnya saja. Para nabi dan rasul berdakwah untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Kabar baik akan disampaikan kepada orang-orang beriman. Adapun peringatan akan diberikan kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat untuk menyeru, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 48. Para utusan yang kami utus adalah untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Orang-orang yang beriman dan berdamai, tidak akan ada kebingungan bagi mereka dan mereka juga tidak akan bersedih. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagai utusan Allah, tentu saja nabi dan rasul adalah manusia istimewa yang memiliki kepribadian dan sifat-sifat yang unggul. Sifat-sifat rasul terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sifat wajib bagi rasul. Sifat wajib bagi rasul yang harus ada dan pasti dimiliki oleh para rasul. Sifat-sifat wajib bagi para rasul yang pertama adalah sidik, artinya benar atau jujur. Setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan rasul adalah pasti jujur dan benar. Dalam hal ini tidak pernah ada kebohongan darinya. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Semua wahyu yang disampaikan tidak ada salahnya dan pasti akan disampaikan kepada manusia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tabligh, berarti menyampaikan. Nabi menyampaikan semua wahyu yang diberikan Allah kepadanya dan tidak ada yang disembunyikan. Yang keempat yaitu fatonah, yang berarti pandai dan bijaksana.
Rasul sangat pandai dan bijaksana dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah, meskipun sangat berat dan sulit. Mereka diberi kemampuan untuk berdebat dengan orang-orang yang mereka jumpai. Sifat yang kedua yaitu sifat mustahil bagi para rasul. Sifat mustahil bagi para rasul ada 4. Yang pertama, kizbun yang artinya berdusta atau bohong. Yang kedua, khianat yang artinya curang atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, hitman yang artinya tidak menyampaikan atau menyembunyikan. Dan yang keempat yaitu baladah yang artinya bodoh. Sifat yang ketiga bagi para rasul yaitu sifat jais. Sifat jais bagi rasul yang mungkin atau boleh bagi para rasul sebagai manusia biasa pada umumnya. Sifat-sifat tersebut misalnya adalah makan, minum, sakit, memiliki istri, keturunan, merasa sedih dan bahagia, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 38, "Dan sesungguhnya kami mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad, dan kami memberi mereka istri dan keturunan." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 33, "Dan kata para pemimpin kafir di antara kaumnya dan orang-orang yang berdusta bahwa mereka akan menemui akhirat dan bahwa kami telah memberi mereka kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Orang ini tidak lain adalah manusia seperti kamu. Dia memakan apa yang kamu makan dan minumlah apa yang kamu minum." Yang berikutnya adalah Rasul Ulul Azmi. Dari 25 Rasul yang wajib diketahui, terdapat 5 Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Gelar ini merupakan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para Rasul, yang dimaksud mempunyai keteguhan hati, ketabahan yang luar biasa, dan kesabaran yang tidak ada batasnya dalam berdakwah kepada kaumnya. Meskipun mendapat penolakan, bahkan penyiksaan, para rasul tersebut tidak mendoakan agar kaumnya diazab. Mereka justru mendoakan agar kaumnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35, "Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka." Menurut para ulama, Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi ada 5 orang, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi wasallam, yang keempat Nabi Isa alaihi wasallam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, arti penting iman kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti penting keimanan terhadap para rasul Allah adalah sebagai tanda syukur kita terhadap karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di samping itu, keimanan terhadap para rasul juga merupakan salah satu rukun iman. Dengan beriman kepada para rasul, membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman dan menerima kebenaran atau mukmin. Jika kita tidak mengimani para rasul, berarti kita termasuk orang-orang yang menolak kebenaran atau kafir. Percaya kepada rasul tidak cukup hanya dengan hafalan namanya atau hafalan kisahnya saja. Percaya kepada rasul harus dibuktikan dengan meneladani segala amal baiknya. Kami selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah, selalu bertekun dan bersabar, selalu siap berjuang di jalan Allah, selalu beribadah kepada Allah, dan tolong-menolong sesama manusia. Beriman kepada para nabi dan rasul memiliki peran penting dalam hidup kita, antara lain yang pertama, memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat contoh yang baik dari para nabi dan rasul. Yang ketiga, sebagai perantara untuk mengenal Allah. Dan yang terakhir, sebagai pembawa hidayah dan pedoman hidup, sehingga bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang berikutnya adalah menerapkan perilaku beriman kepada para nabi dan rasul dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada nabi dan rasul adalah salah satu rukun iman. Keimanan pada para nabi dan rasul juga tidak hanya cukup dengan menghafal nama-nama atau kisahnya. Bukti keimanan tersebut harus terwujud dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari
Hal itu dapat dilakukan dengan meneladani sikap dan perilaku yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul tersebut. Seperti yang dapat dilakukan adalah meneladani sifat para nabi dan rasul. Yang kedua, bekerja keras dan terus ingin belajar hal baru. Yang ketiga, bersabar, tabah, dan tidak cepat menyerah atau optimis dalam menghadapi ujian. Yang keempat, ikhlas beramal soleh. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Dan yang keenam, berani membela. Berikutnya, ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah adalah kewajiban setiap muslim. Tidaklah dikatakan seseorang beriman manakala belum mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Dan cinta kepada beliau haruslah melebihi cinta seseorang kepada sesuatu yang lain. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, sebagaimana yang difirmankan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yang artinya, sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan emas maupun perak, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka, barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil dengan beriman kepada para nabi dan rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan salah satu rukun iman. Yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengutus para rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang keempat, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Rasulullah, berarti secara tidak langsung kita juga melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kelima, mencintai dan menghormati para rasul atas perjuangan mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, memperoleh teladan dalam menjalani kehidupan di dunia agar selamat di akhirat. Yang ketujuh, kehadiran para nabi dan rasul membantu menjelaskan berbagai persoalan yang tidak dicapai oleh nalar manusia sehingga semakin kuatlah imannya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa meneladani sikap-sikap para nabi dan rasul kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.